Kelas belajar melalui media online kini menjadi solusi di masa pandemi, namun ada beberapa kendala. Di antaranya siswa yang tidak memiliki gadget ataupun terkendala sinyal. Nah, di Trenggalek, Jawa Timur, para guru dan Dinas Pendidikan Trenggalek berinisiatif membuka kelas untuk memfasilitasi para siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Desa dengan letak geografis Inilah salah satu rumah warga dusun Banyon di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur, yang disulap menjadi tempat kelompok belajar tunas bangsa. Desa dengan letak geografis perbukitan dan berada belasan kilometer dari pusat kota Trenggalek ini tidak mudah menerima akses internet baik kabel maupun seluler. Di sini para siswa tidak dapat mengikuti kelas daring atau online. Karenanya kelas physical distancing pun diterapkan berdasarkan gagasan guru PAUD sekitar yang didukung oleh Dinas Pendidikan dan ibu-ibu PKK setempat. Proses pembelajaran para siswa tetap memberlakukan protokol kesehatan pandemi COVID-19 seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kini kita telah terhubung dengan sambungan Skype bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Toto Rudianto, dan juga guru PAUD yang turut menjadi pengajar di sekolah, ada Eka Fitriani. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bapak. Sehat-sehat Pak Toto dan Bu Eka? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu. Saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto, jadi sementara orang banyak yang melakukan kelas online begitu, tapi di Trenggalek ternyata ada wilayah yang tidak bisa. Sebenarnya seberapa luas wilayah yang tidak bisa atau tidak terjangkau sinyal seluler ini, atau berapa banyak sekolah? Terima kasih Bapak. Jadi untuk Trenggalek dengan COVID-19 ini memang berdampak pada proses belajar mengajar. Dengan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Trenggalek, memang ada beberapa kecamatan ini yang memang kondisinya perbukitan, pegunungan, sehingga memang tidak bisa terjangkau oleh jaringan internet, bahkan jaringan seluler. Maka dari itu kami meninjau ke lapangan, ada dukungan dari Pak Bupati, ada dukungan dari Bunda PAUD Kabupaten, sehingga kami telah melakukan peninjauan. Ternyata ada beberapa lokasi yang memang tidak bisa dilakukan pembelajaran dengan sistem daring. Sehingga kita punya inisiatif, kita punya gagasan bagaimana kita lakukan dengan pola kelas physical distancing, yang mana guru dengan memberikan pembelajaran datang ke masing-masing rumah dengan dibatasi jumlah siswa, tetap menggunakan protokol kesehatan. Bahkan tidak saja hanya ke anak didik PAUD saja, nanti akan kita kembangkan juga ke SD, yang mana rata-rata juga wilayah pegunungan di Trenggalek ini juga belum terjangkau oleh jaringan internet, akan kita lakukan dengan pola sekolah physical distancing. Itu Bapak. Baik. Pak Toto, apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Trenggalek? Alhamdulillah, kami sudah melakukan koordinasi dengan gugus tugas kita adalah Pak Bupati, sekretarisnya adalah Pak Sek. Kami selalu komunikasi untuk dia mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah proses belajar mengajar di pola pandemik ini, Bapak. Jadi kami pun membuat kebijakan dengan memberikan himbauan berupa edaran ke masing-masing gugus yang ada di lapangan, lembaga PAUD, lembaga SD, lembaga SMP, untuk bisa menginventarisir sekolah-sekolah yang memang tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet. Proses belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan pola kelas atau sekolah physical distancing. Itu Bapak. Baik, saya ke Bu Eka dulu. Bu Eka ini hampir setiap hari mungkin ya berinteraksi dengan anak-anak. Saat ini kondisi anak-anak seperti apa, Bu? Alhamdulillah saat ini kondisi anak-anak semuanya sehat. Semoga kita semua dijauhkan dari virus di masa pandemi ini. Seperti itu. Baik, Ibu, saya penasaran. Dan juga anak-anak, ya, bagaimana Pak? Ya, jadi sekolah ini diyakini menerapkan protokol kesehatan. Bisa diperjelas lagi protokol kesehatan apa yang tetap dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan tapi anak-anak tetap aman? Iya, ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara di sekolah kita atau di kelas physical distancing kita menerapkan PPTS atau cuci tangan PPTS atau cuci tangan pakai sabun. Kemudian tidak lupa kita juga memakai masker dan kita tetap menjaga jarak. Seperti itu Bapak.
Baik, Bu, awal-awal kan anak-anak sempat diam di rumah saja untuk belajar di rumah hingga Iya. akhirnya karena tidak Iya. ada sinyal, mereka tetap harus ke sekolah dengan sekolah physical distancing ini. Iya. Menjelaskannya kepada anak-anak tentang kondisi yang sedang kita hadapi bersama seperti apa, Bu? Iya, seperti ini Bapak. Yang pertama, kita sebagai guru PAUD, kita terus berpikir bagaimana caranya supaya hak anak untuk mendapatkan pendidikan di masa pandemi ini harus tetap terpenuhi, terutama anak-anak yang tidak bisa dijangkau dengan akses internet. Jadi kepada anak-anak kita akan menyampaikan bahwa kita di rumah pun kita harus tetap bisa mengenyam pendidikan seperti itu. Jadi kita dengan cara kita menerapkan pada anak-anak, kita datang ke rumah-rumah, ke rumah warga, kita kumpulkan anak-anak yang dekat, terutama anak-anak yang tidak bisa dijangkau internet itu tadi. Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah anak-anak ya dengan senang hati, dengan semangat mereka mau melaksanakan dan melakukan himbauan dari kami. Seperti itu. Baik, Ibu Eka, setiap proses belajar mengajar tentu punya tantangan tersendiri, termasuk belajar online dan belajar di kelas physical distancing ini. Apa yang Ibu hadapi tantangannya? Iya, kalau di wilayah kami ada beberapa yang tidak memiliki internet. Bahkan di wilayah kami hampir semuanya tidak ada sinyal. Dan juga ada beberapa orang tua yang tidak memiliki Android karena mereka ada beberapa juga yang tergolong orang yang kurang mampu. Jadi seperti itu kita menyikapinya. Baik, Pak Toto, kondisi seperti ini, baik Bu Eka, saya ke Pak Toto dulu. Kondisi seperti ini kalau ternyata masih berkepanjangan, apakah Dinas Pendidikan sudah menyiapkan skenario tertentu? Ya siap Bapak, jadi begini, kami juga sudah paham, apalagi sekarang sudah polanya kita akan menghadapi new normal. Sudah ditegaskan bahwa mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi ada beberapa sekolah, ya, ada beberapa kelas ini yang bisa dilakukan dengan proses daring. Ini tetap kita lakukan dengan proses daring, tetap mengacu pada kurikulum yang ada sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan yang memang tidak bisa dilakukan dengan proses daring ini kita akan berpola dengan sekolah atau kelas physical distancing dengan pakai shift. Misalkan dari SD atau PAUD itu jumlah anaknya lebih banyak, itu akan kita lakukan dengan pola shift. Masuk tanpa istirahat, kemudian jam berikutnya masuk lagi tanpa istirahat dengan pembatasan jumlah orang dan juga protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa kondisi sekarang ini harus proses belajar mengajar tetap kita lakukan, protokol kesehatan tetap kita berikan, seperti itu Bapak. Baik, nah Bu Eka, soal proses belajar mengajar ini terkait kurikulum sempat tertinggal atau bagaimana? Kita tidak sepenuhnya mengejar kurikulum karena kita yang pertama adalah kita bagaimana caranya menstimulasi perkembangan anak supaya mereka tidak tertinggal karena pandemi seperti ini, seperti itu Pak. Jadi kita bagaimana caranya menstimulasi anak supaya tumbuh kembang mereka itu tetap berjalan sesuai usia mereka, sesuai dengan seperti pengajar di sekolah, seperti itu Pak. Baik, lalu soal fasilitas, sarana dan prasarana mungkin ada yang kurang atau masih perlu ditingkatkan lagi Bu? Iya, kami rasa memang kami perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di kelas physical distancing kami. Memang itu. Karena mengingat kita juga, ya, dan kemarin juga alhamdulillah ada bantuan juga dari Bunda PAUD, dari pendapat kabupaten, dari Dinas Pendidikan juga ada tempat cuci tangan, terus kemudian kita juga ada dana BOP juga, jadi kita bisa anggarkan untuk membelikan masker dan juga sama sabun cuci tangan. Seperti Baik, itu. Bu Eka, terima kasih atas karyanya untuk adik-adik kita di PAUD, sehat selalu, dan sama-sama. Pak Toto Rujianto, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Trenggalek, terima kasih atas sinerginya.